semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Berkas penyidikan mantan kasat narkoba yang jadi kurir narkoba dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Seorang pria di Pesawaran ditangkap karena memperkosa gadis tetangganya. Kebakaran lahan di Tulang Bawang terus meluas hingga mendekati permukiman. Sebuas-buasnya harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri. Peribahasa itu kontradiksi dengan kelakuan AY yang ditangkap di rumahnya di Raman Utara, Lampung Timur Sabtu malam karena mencabuli putri kandungnya sendiri yang berusia 14 tahun. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka tega mencabuli putrinya karena kesepian. Istri tersangka yang juga ibu korban sudah 7 tahun merantau di Jakarta dan jarang pulang. Selain mencabuli korban, tersangka juga mengancam akan menganiaya korban jika aibnya diceritakan kepada orang lain. Dengar dulu ya, dari kepolisian ya. Tangan saya kosong ya. Dibuka, Mas, dibuka. Apa isinya? Buka, apa isinya ini? Hah? Nah, ini dompet ini. Ini dompetmu. Apa ini? Apa? Apa ini? Hah? Apa? Sabu. Berapa banyak? Ini apa ini? Seorang penumpang bus akap ditangkap karena kedapatan membawa 2 kg sabu-sabu dan puluhan butir pil ekstasi saat bus yang ditumpanginya tiba di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin siang. Tersangka bernama Supriyanto, warga Madura, Jawa Timur, menyimpan narkoba dalam tasnya. Itu apa itu, Bu? Oleh polisi, tersangka kemudian dibawa ke sebuah pos loket bus. Ia kemudian diinterogasi dan mengakui seluruh perbuatannya. Ia menyatakan disuruh oleh Hamzah, orang yang dikenalnya hanya melalui telepon. Ia dijanjikan upah 50 juta rupiah untuk menyelundupkan per 1 kg sabu-sabu dari Jambi ke Banten. Sebuah rumah makan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung disatroni pencuri. Tersangka beraksi pada Minggu dini hari karena rumah makan ini buka 24 jam. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke rumah makan ini seorang diri. Ia mendapati pegawai rumah makan tertidur lelap dan pelaku dengan leluasa mencari barang yang diincarnya. Pelaku mengambil salah satu kunci kontak motor dan dengan mudah membawa kabur motor korban. Kekeringan panjang membuat warga Desa Ujung, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat terpaksa menggunakan air dari Danau Ranau untuk keperluan sehari-hari. Pasalnya sumber air di wilayah mereka juga belum ada dan sehari-hari memanfaatkan air hujan. Setiap hari mereka mengambil air Danau Ranau dengan jerigen menggunakan motor. Air itu dipakai untuk mandi, mencuci, dan tak jarang untuk konsumsi. Kondisi itu terjadi sejak beberapa bulan lalu karena sumur di rumah mereka kering. Sedikitnya warga di 4 dusun, yakni Dusun Air Panas, Kedu, Hani Halong, dan Langka yang kerap mengambil air di Danau Ranau. Izin Komandan melaporkan gabungan Polsek Waibungur bersama Polsek Probolinggo
Kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur terus meluas. Hingga Rabu siang tercatat lebih dari 200 hektar lahan di 6 lokasi yang terbakar. Kebanyakan yang terbakar adalah padang ilalang. Sejumlah petugas TNWK dibantu tentara dan polisi saling bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman tidak mengerahkan mobil damkar karena sulitnya medan menuju lokasi kebakaran. Kebakaran di Taman Nasional Waikambas terindikasi kuat sengaja dilakukan oleh para pemburu liar. Ini rutin terjadi saat kemarau tiba dan petugas kesulitan memberantasnya. Dampak kebakaran ini belasan ekor hewan liar di TNWK seperti landak, kera, burung, dan rusa mati terpanggang. Beberapa hewan yang masih hidup diselamatkan dan dikarantina petugas. Selain dikenal dengan wisata alam berupa pantai dan ombaknya yang digandrungi wisatawan asing, Kabupaten Pesisir Barat ternyata juga menyimpan wisata religi. Salah satunya terdapat di Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunap. Di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus ini, terdapat makam yang diklaim sebagai petilasan Syekh Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang dalam kisah Wali Songo. Makam ini sudah ditutup dengan bangunan sederhana. Tempat wisata religi ini ditempuh dengan kendaraan selama 2 jam perjalanan dari kota Kerui atau sekitar 3 jam dari kota Bandar Lampung. Pengunjung yang datang umumnya menggelar doa yang didampingi sang juru kunci. Makam dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Lampung dan ada juga yang dari Jawa. Apalagi pada hari-hari besar Islam seperti bulan puasa, Idul Fitri, atau Tahun Baru Hijriah, makam petilasan Sunan Bonang ramai peziarah. Bahkan ke kabupaten lain sampai dari seberang, dari Pulau Jawa, mereka berziarah ke makam ini karena mereka alhamdulillah mungkin memahami dan mengerti siapa sih sebenarnya Syekh Mahdum itu, dan mereka percaya bahwa ini adalah makam dari Syekh Mahdum. Syekh Mahdum Ibrahim adalah salah satu, kalau bahasa kita adalah wali 9 ataupun wali Songo yang selama ini kita yakini inilah salah satu tempat persinggahan beliau ataupun tempat tilas dari beliau. Pemerintah Desa Kota Jawa berharap perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melestarikan lokasi wisata religi tersebut. Sebab selain berwisata religi, pengunjung juga dapat menikmati alam pesisir barat yang indah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Memadukan peternakan bebek dan pertanian sayuran dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan kebun mini adalah inovasi yang dilakukan warga Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat. Setelah merawat bebek, petelur, dan sayuran, kini warga sudah bisa panen telur bebek dan sayuran bersamaan. Sebagian mereka konsumsi dan sebagian lagi dijual untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut warga, bebek dan bibit sayuran seperti sawi pakcoy, cabai, terong, kangkung, dan semua peralatannya itu bantuan dari dana desa. Kini sudah ada 6 kelompok warga yang masing-masing mendapat bantuan 50 ekor bebek indukan. Selain cabai ada sayur-sayuran seperti kangkung, popcay, sosin, dan sebagainya, Mas. Untuk perkembangannya sampai dengan saat ini sudah berapa kali panen, Bang? Kalau untuk cabai kena buru umur 2 bulan ini belum panen, Mas. Mungkin nunggu 2 minggu atau 3 minggu lagi baru panen. Tetapi kalau untuk popcay sejenis kangkung, alhamdulillah kemarin sudah 2 kali panen dan itu sudah mulai kita jual. Sulit karena kopi tahun ini tidak buah, di sini mayoritas kopi hanya disupport oleh hasil pisang. Ini bisa membantu masyarakat untuk memberikan alternatif pendapatan yang lain. Ya, sehingga kesulitan ini nih
mungkin akan terbantu seperti itu. Dan saya berharap ini menjadi semacam percontohan bagi masyarakat yang lain yang nanti akan membudidayakan secara kelompok swadaya yang lain atau secara mandiri. Terong ini nggak seberapa. Program itu diharapkan bisa terus diadakan sehingga semakin banyak kelompok warga yang mendapat bantuan, sehingga mereka bisa mandiri dan roda perekonomian terus meningkat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Siapa bilang wanita tak bisa menyelesaikan pekerjaan pria? Hal inilah yang menggambarkan aktivitas para pekerja di tempat pembuatan batu bata milik Dwi Wahyudi di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Meski pekerjaan membuat batu bata terbilang berat, rupanya ada juga beberapa pekerjanya wanita. Salah satunya adalah Wagini, wanita 70 tahun. Ia bertugas sebagai pencetak batu bata. Bahwa Gini bekerja sebagai pencetak bata sejak 5 tahun lalu, tepatnya setelah sang suami meninggal dunia. Bahwa Gini yang tidak ingin hidup berpangku tangan, akhirnya mendaftarkan diri bekerja di tempat pembuatan batu bata milik tetangganya. Saat pesanan batu bata sedang ramai, bahwa Gini bisa mendapatkan upah hingga Rp100.000 per hari. Namun jika sepi pesanan, ia hanya mampu mendapatkan sekitar Rp25.000 per hari. Setengah hari ya paling 500 biji, 15.000 upahnya. Kalau nyitak itu paling sewunya itu 30.000. Seribunya. Mbah tinggal di rumah sendiri atau bagaimana, Mbah? Sama anaknya. Ya, bapaknya udah nggak ada. Oh iya, kalau Ibu Wagini itu orangnya memang tangguh menurut saya ya Pak, karena dia udah single, sudah ditinggal meninggal sama suaminya sudah cukup lama. Dia itu orangnya ulet, tekun, berangkat pagi kerja demi menghidupi. Memang dia ikut anak, tapi gimana caranya seorang Ibu Wagini itu tidak ingin menyusahkan anaknya, jadi dia ingin mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri, bagaimanapun itu caranya. Kurang lebih. Ada 8 pegawai di pabrik batu bata ini, 3 diantaranya adalah wanita yang merupakan tetangganya yang bekerja di tempat ini. Untuk pengolahan tanah liat, pembakaran dan muat batu bata ke truk dikerjakan pekerja pria, sementara pekerja wanita bekerja sebagai pencetak batu bata. Kita cari promosi sana sini, terus kita nyari dana tambahan kemana untuk modal lagi karena kita ada yang kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ya putar otak gimana caranya lah supaya kita bisa hidup, bisa bertahan dari batu bata ini, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertahan. Walaupun kadang-kala ada ceritanya ya sedih ya seneng. Para pekerja wanita tersebut memiliki keterampilan dan kecepatan yang sama dengan pekerja pria saat memproduksi batu bata. Meski wanita, pemilik usaha batu bata ini tidak membedakan dalam pengupahannya dengan pekerja pria. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.